Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Bogor Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini menguat 1,6%. Tutup di 7096. 7096,45. Betul. Higher low rebound dari area order block di weekly ya. Order block di weekly areanya cukup lebar sih, dari 6946 sampai bawah sini 6699. Dan kalau dipertajam atau dipertajam areanya, geser ke daily, dapat area yang lebih sempit yaitu di sekitar 6800. Apakah IHSG sudah waktunya rebound? Bisa jadi. Tapi yang jelas selama dia belum berhasil breakout 7531 setidaknya di situ, maka struktur IHSG masih cenderung downtrend setidaknya sih ya, dari September sampai sekarang sih ya. Ini masih downtrend. Kalau udah breakout 7531 makin besar tuh peluang untuk ke 7800 atau bahkan break all time high yang pernah kebentuk yaitu di 7911. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya dalam waktu dekat ini di sisa bulan Desember ada tinggal sekarang tanggal 23, tinggal 1 2 3 1 2 3 3 hari ya. Tanggal 24, 27 dan tanggal 30 besok hari Jumat Harpitnas. Dan tanggal 30 tanggal 27 dan 30 tuh mungkin marketnya sepi karena itu ya kecepit ya. Tanggal 31 libur, 25 26 juga libur, tanggal 31 dan tanggal 1 libur. Apapun itu, market sudah mendiskon. Yang jelas ini ada satu sinyal yang bagus dari IHSG ya. Ada kemungkinan atau ada peluang IHSG-nya rebound ya, mungkin ngetes sekitar 7200-an atau 300, 7200-an dulu kali ya. Kemudian pokoknya selama IHSG nggak breakout 7531, maka masih lebih besar peluangnya untuk balik lagi ke bawah ngetes 6800. Itu sih. Jadi level yang dipantengin atasnya 7531, bawahnya di 6800, 6700 gitu ya. Sekarang lanjut kita bahas saham yang ada di dalam watchlist, sekaligus ada isu menarik yang beredar di berita. Isu menariknya adalah rencana si Honda dan Nissan mau merger. Jadi ceritanya beredar berita lah ya, Honda mau merger dengan Nissan. Sedangkan ya sekarang ini kita tahu ada nama Honda atau merek Honda dan beberapa merek yang lainnya di dalam bisnis otomotif si Astra Internasional, sedangkan Nissan itu ada di dalam bisnis otomotifnya si Indomobil. Astra Internasional ASII, Indomobilnya IMAS. IMAS. Nah, belum ada penjelasan persisnya seperti apa nanti bentuk kerjasamanya atau mergernya seperti apa, tapi yang jelas pihak Indomobil atau IMAS sudah membenarkan ada rencana merger antara Nissan dan Honda. Jadi kita tunggu aja sambil kita lihat sekarang ini buy data yang udah keluar, mana yang lebih menarik untuk dibeli oleh konsumen lagi. Oleh investor, kok konsumen sih. Mana yang lebih menarik untuk dibeli oleh investor? Kita bandingkan dari data-data yang udah keluar aja, data rasio keuangan dan rasio marketnya. Si Astra Internasional rasio marketnya dulu ya, pairnya lah. Kita mau tahu lebih murah mana, si ASII atau IMAS. Pairnya si ASII di angka 5, sedangkan IMAS pairnya di 32. Jelas kalau dari rasio ini, rasio price dibandingkan dengan earning, lebih murah si ASII ya, Astra. Sedangkan si book value-nya sama-sama di bawah 1 sih. Lebih rendah si book value-nya IMAS daripada si Astra. Tapi kalau kita pertimbangkan dari rasio yang lainnya, rasio keuangan dan rasio hutang, rasio keuangannya, profitability-nya dan rasio hutangnya itu lebih menarik si Astra sebenarnya. Kalau dari angka ya, lebih menarik si Astra. Utangnya cuman utang terhadap equity-nya cuma 1 kali, kemudian return on
equity-nya juga 16, terus net profit marginnya 10%, terus operating profit marginnya juga 12%, di mana si ASI tadi ini data per ya ngomong-ngomong ini data per September ya. Ya, per September 2024. Jadi kalau kita bandingkan dengan si IMAS, memang lebih menarik angkanya di ASII. Nah, sekarang gimana dengan kondisi si teknikalnya? Dari sudut pandang teknikal, Astra dan IMAS sama-sama belum ada tanda atau belum ada sinyal beli yang enak banget untuk dijadikan strategi. Maksudnya untuk langsung beli sekarang gitu ya. Tapi setidaknya kita bahas ASII-nya dulu. Setidaknya ASII dia ada setup setelah di bulan Agustus dia berhasil tutup di 4890 pada CB1, kemudian sempat nyamperin target TP1 dan cenderung sideways kemarin ya, cenderung sideways. Nah, yang nggak enaknya ternyata area 5300 masih sanggup nahan, masih jadi resisten dan sempat tutup di bawah 4900. Oleh karena itu, bagi yang minat beli ASII atau lagi incer ASII, dan kebetulan kemarin juga sempat muncul strategi si ASII di rekomendasi ya, silakan incer area sekitar 4600-an ya, 4600 di area hijau, kotak hijau ini adalah area order block yang bisa dijadikan area untuk taruh order beli. Jadi sekarang ini kesimpulannya, apakah lebih baik beli ASII? Sementara ini ASII di harga sekarang saya pilih wait and see dulu, tunggu dulu. Lebih baik lagi saya pilih mending tunggu di area 4600-an ya, sambil nunggu nih kalau misalnya udah ngebet banget belinya sekarang. Karena kalau bagi yang ngebet banget beli sekarang itu mungkin lihat 3 pola candle terakhir ya, dirasa ini cukup bagus ya, nggak ada yang larang juga kalau misalnya mau beli, cukup pasang stop loss di bawah 4850 aja. Jadi misalnya besok ASII naik ke 4960 mau dibeli, monggo aja, yang penting stop lossnya di bawah 4850. Jelas itu untuk strategi swing yang lebih pendek ya, swing jangka pendek gitu. Nah, sedangkan untuk IMAS-nya gimana? Kita sekarang lihat IMAS dari sudut pandang teknikal. Sama-sama strukturnya masih turun, trennya masih bearish. Dan satu hal yang bisa dinotis pertama adalah volume atau liquidity-nya. IMAS, antara IMAS dan ASII lebih liquid si ASII sih ya. IMAS cenderung lebih sepi setidaknya untuk sekarang ini. Dan trennya bearish, masih bearish. Kemudian jelaslah strukturnya ini downtrend. Kemudian kemarin itu break structure terakhir waktu breakdown 1200, breakdown dan tutup di bawah 1200. Nah, di sini ada swing lower low terakhir dan kita bisa tandain area ini, nggak ada outsider, oke. Area 1025 sebagai inducement. Jadi selama IMAS belum, sementara ini dengan kondisi penutupan terakhir di hari Senin 23 Desember, selama IMAS nggak naik ke atas 1025 maka belum ada tanda yang menunjukkan retracement enak atau peluang yang lebih besar untuk naik lebih tinggi gitu sih. Jadi lebih pilih wait and see. Sementara ini memang setup yang udah muncul udah enak untuk atau udah bisa dibikin strateginya itu di Astra. Cuman sama-sama saya pilih belum langsung melihat di harga sekarang. Jadi ngantri Astra seperti tadi yang disebutkan strateginya. IMAS lebih wait and see dulu, nunggu naik ke atas 1025 dulu. Setidaknya sementara ini seperti itu ya yang kelihatan. Oke, sekarang kita lanjut bahas saham-saham yang masih ada di dalam watch list. Nah, contekan saya kelihatan. Masih ada di dalam watchlist itu ada masih beberapa sih ya. Saham pertama AMRT ini hari ini menguat.
AMRT menguat 5,8%, sayangnya belum jemput 2740 ya. Kemarin ada strategi beli di 2740, stop lossnya di sini di bawah 2670, tapi nggak kejemput ternyata. Ya udah, eh, buat yang udah nggak minat ngantri silahkan dihapus ordernya ya. Karena ini order blocknya belum dites. Buat yang masih mau coba atau masih mau standby kan order belinya di 2740, ya nggak ada salahnya. Yang jelas stop lossnya kalau tutup di bawah sorry, zoom out dikit, salah, stop lossnya bukan di bawah 2670 tapi di bawah 2650 kemarin ya. Saham berikutnya ada BBCA, hari ini hijau menguat 1,3%, higher low candlenya mantul dari area order block. Kemarin sempat muncul di rekomendasi itu strategi untuk yang sudah punya barang dan belinya nggak terlalu jauh dari harga 9.600-an sih ya, atau sedikit di bawah 10.000. Kemarin sempat ada strategi ngantri di 9250, itu dengan pertimbangan udah beli beberapa hari yang lalu, atau ya mungkin beli kemarin Jumat atau Kamisnya atau Rabunya. Nah, jadi kan supaya nggak terlalu dekat averaging harga belinya dan average-nya jadi lebih bagus gitu sih. Buat yang belum punya barang, sah-sah aja kalau misalnya mau beli langsung ya, nggak ada masalah. Yang jelas yang penting belinya jangan langsung semua peluru yang dialokasikan untuk BCA dibelikan semua, sisakan untuk antri di bawah di area 9.200-an. Itu sih. Stop lossnya kalau tutup di bawah 8775. Dan berikutnya ada gudang garam. Gudang garam doji candle hari ini tutup sama persis seperti hari Jumat kemarin. Masih oke disimpan ya buat yang punya barang selama nggak tutup di bawah 12.500 dan mudah-mudahan nyampe ke 15 ribuan. Berikutnya ada BBNI, hijau hari ini masih di area order block paling bawah. Jadi ini buat yang udah punya barang ya di hold dulu ya. Selama, bukan mudah-mudahan sih, tapi selama nggak tutup di bawah 4260 masih aman disimpan. Dan buat yang minat beli BBNI mau dibeli sih sah-sah aja, nggak apa-apa ya. Stop lossnya sama kalau tutup di bawah 4260. Yang saya kurang srek itu cuman ini waktu kemarin jalan turun itu ya, volumenya dia naik tuh, volumenya makin gede ya. Jadi kalau misalnya beli, targetnya nggak incar target di atas banget, mentoknya sementara di 5.000 dulu aja targetnya ya. Berikutnya ada Bank Mandiri, hari ini hijau menguat 2,6%, tutup di 5825. Jadi buat yang udah punya barang simpen dulu, selama nggak tutup di bawah 5525 masih aman. Dan buat yang belum punya kemudian minat beli BMRI, silahkan dibeli. Stop lossnya sama, selama nggak tutup di bawah stop lossnya kalau tutup di bawah 5525 ya. Jadi selama nggak tutup di 5.500 atau lebih bawah ya aman lah disimpan. Terus Breeze, oke, Breeze hijau sih, tapi candlenya malah kempes ninggalin shadow atas yang lebih panjang dari bodinya. Masih oke, cukup oke. Sebelumnya pernah ada strategi belinya di 2660 dan stop loss di bawah 2540 ya. Jadi buat yang udah punya barang ya di hold dulu, nggak masalah selama nggak tutup di bawah 2540. Buat yang khawatir nih, misal khawatir was-was jangan-jangan ntar turun lagi kan, terus tadinya cuan jadi nggak jadi cuan. Boleh pasang LIT sell atau trailing stop di mentok di 2700 lah ya, 2750 2740 boleh, silakan, tapi jangan semuanya dulu, sebagiannya dulu aja, karena strateginya ini masih running sih. Meskipun di atasnya dikit ada area yang mungkin bisa jadi penghalang sih ya, 2900, terus atasnya lagi itu ini cipher ya 2980 3000. Mudah-mudahan sih setidaknya nyampe 3000-an sih ya. Berikutnya ada BBRI, hari ini hijau menguat 3,7%, lumayan nih naik ya. Nah, ini mau ada yang saya koreksi dari yang dibahas kemarin. Kalau saya bilang kemarin tutup di bawah 4090 itu jadi agak sedikit nggak enak, itu emang bener iya. Tapi
Yang saya koreksi adalah ini kan kemarin stop lossnya di bawah 4090 ya, kalau closing di bawah itu. Tapi di tanggal ini tanggal 19 Desember sempat turun ke bawah 4090, tapi tutupan persis di 4090 dan enggak di bawah 4090. Jadi konfirmasi stop lossnya atau konfirmasi level stop lossnya jadi bergeser, bukan di 4090 lagi, jadi di 4050 itu. Karena ini di sweep, yang 4090 nya di sweep, jadi untuk berhasil bikin break structure pos turun lagi itu harus breakdown 4050. Jadi ini masih oke lah. Misalnya belum punya barang dan minat beli BBRI, silahkan. Akan lebih enak sih BBRI setidaknya naik dulu ke atas 4290 sih. Makin enak lagi kalau naik ke atau tutup di atas 4380. Cakep banget itu kalau tutup di atas itu tuh, atau ya setidaknya tutup di atas 4250. Kita lihat besok lah. Yang jelas ini boleh dibeli, apalagi besok BBRI mau bagi dividen interim ya, update tanggal 24 Desember 2024, hari Selasa besok. Dividennya sebesar Rp135 per lembar, lumayan lah. Lanjut ada saham ERA. Hijau menguat 2% hari ini, tutup di 418, higher low candle-nya, dan mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 444, 454. Jadi kesimpulannya masih aman disimpan buat yang udah punya barang selama nggak tutup di bawah 486. Berikutnya BTPS. Nah, si BTPS-nya ini hari ini cakep nih, hijau menguat 3,9%, tutup di 935. Ini juga oke, disimpan dulu aja selama nggak tutup di bawah 875. Mudah-mudahan lancar setidaknya ke target TP1 1020 dan mudah-mudahan bisa ke 1100 ya. Mudah-mudahan ini jadi double bottom nih. Kalau ini jadi double bottom, target teoritis dari double bottomnya itu ada di ya 1050 di area target TP1 sih. Ya mudah-mudahan nyampe dengan lancar ke sana ya. Lanjut ada saham yang di request di kolom komen. Ada dua yang di request. Saham pertama DSNG. Kurang lebih pertanyaannya ini ada nyangkut di sekitar 1100-an, 1100 berapa gitu ya, saya lupa. Enaknya di hold, nunggu rebound atau cut loss. Nah, kalau di area sekarang ini area yang saya pilih untuk hold, untuk wait and see. Hold kalau misalnya udah punya barang, enaknya mau diapain entarnya. Atau dan wait and see ya. Masing-masing keputusan. Kalau misalnya cut loss itu sama-sama ada konsekuensinya. Yang pertama kalau misalnya hold, kenapa hold? Karena di sini lagi di area imbalance nih. Ini ada resisten minor yang di breakout dan ada imbalance, area imbalance yang di marking warna hijau ya. Dia lagi di situ, area hijau ini area yang memungkinkan harga berbalik karena ini area demand, dan tapi masih ada kemungkinan ngetes area 885 ya, area yang di breakout. Nah, konsekuensinya kalau di hold, yang pertama ada kemungkinan mantul karena ini area demand. Kemudian yang kedua, area demand ini batal kalau si harga tutup setidaknya di bawah area hijau. Jadi setidaknya tutup di bawah 870 ya. Kalau lihat pola candlenya sih, kalau tutup di bawah 845 otomatis area ini udah nggak bisa dipakai dan mesti cari area baru untuk cari area untuk beli atau cari area demandnya. Nah, berarti kalau tutup di bawah 845 minusnya jadi tambah dalam. Konsekuensinya itu. Mudah-mudahan sih enggak ya. Cuman kalau kita lihat pola chart yang kebentuk ini, anggap aja ini head and shoulder terus di breakdown. Breakdown area target breakdownnya di sekitar 840 800 ya, 850 800. Jadi sekarang belum ada tanda bullish reversal. Candlenya juga candle body kecil dengan menyisakan shadow atas yang lebih panjang. Belum tahu besok
jadinya kayak gimana. Kalau besok break high candle hari ini ya ada kemungkinan rebound ya, dengan area apa supply-nya itu ada di sini, nggak jauh sebenarnya, itulah garis saja. Area-area supply-nya ada di sekitar 1000 sampai 1030 sampai 1055 atau bahkan sampai 1075 lah situ. Jadi kemungkinannya belum cukup besar untuk balik ke 1100-an atau ke atas 1100 itu sih. Kalau misalnya memutuskan untuk cut loss di sekarang ini dan ternyata harga breakdown 845, alhamdulillah minusnya nggak jadi panjang, nggak jadi tambah dalam. Cuman karena ini area demand, ada peluang rebound. Nah, kalau marketnya atau harganya rebound, si DSNG rebound dulu, setidaknya misal ada kesempatan cut loss di 1000 atau 1040-an atau 1030, cut lossnya jadi atau jualannya jadi harganya lebih bawah gitu ya, bukan di harga yang best effortnya gitulah. Jadi itu yang dipertimbangkan, mudah-mudahan menjawab. Kalau saya sementara ini pilih di hold ya, dengan konsekuensi kalau breakdown 845 ya cut loss, dengan cut loss yang lebih dalam atau lebih banyak dibandingkan dengan cut loss ya di harga 920-an. Itu sih ya. Terus oh ya, disclaimer dulu, itu bukan ajakan menjual atau beli, tapi itu opini pribadi. Lanjut, saham yang kedua ditanyakan adalah MDKA. MDKA oke. MDKA hari ini masih di dalam range candle hari Kamis, inside bar, dan strukturnya masih turun, trennya bearish. Ini setidaknya sih 3 tahun terakhir ini all time low. Ya, saya masih pilih wait and see ya, belum ngapa-ngapain aja dulu sih MDKA-nya, karena ya all time low, trennya turun, tunggu dulu aja gitu sih ya, kurang lebih seperti itulah, belum ngapa-ngapain. Kalau misalnya untuk trading jangka pendek, mungkin ada peluang kalau misalnya berhasil naik ke atas 1700 dengan target yang nggak terlalu panjang. Sementara ini industrinya ada di 2030, jadi selama nggak naik ke atas 2030 belum ada tanda yang menunjukkan ada retracement cukup enak untuk diambil peluangnya gitu ya. Jadi ya nonton dulu aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Lanjut kita bahas saham rekomendasi untuk besok hari Selasa 24 Desember 2024. Ada 2 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist, bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kok 2 sih? Ada 3 ya. Ada 3 saham. Saham pertama BSDE. Si BSDE hari ini ceritanya menguat 2,2%, tutup di 945. Higher low candle-nya. Sebenarnya ini udah masuk area beli, tapi karena stop loss-nya di agak bawah ya, stop loss-nya di bawah 870, jadi saya pilih area beli yang di bawahnya, yaitu di 910, 905. Di situ juga bersinggungan dengan area order block. Order blocknya cakep ini, area yang di marking warna hijau. Jadi strategi BSDE karena hari ini sebenarnya pola candlenya lumayan sih, bukan yang paling oke, tapi ya ada higher low. Tapi karena volumenya kecil hari ini, jadi saya masih ngarepin ada ke bawah dulu lah, ngetes 910 gitu kayak ya. Jadi strateginya untuk besok atau dalam waktu dekat ke depannya, si BSDE beli ngantri di 910, stop loss kalau tutup di bawah 870 ya, dan estimasi target TP1 ada di 1125, 1130 itu. Kemudian saham kedua ada Indi. Harusnya ini adalah saham yang udah punya barang sih, harusnya ini udah punya barang maksudnya, karena saham ini pernah masuk rekomendasi beberapa waktu yang lalu ya, dan harga belinya atau area belinya lebih atas, dan hari ini dia closing di atas area order block, meskipun sebagian besar body candle hari ini masih di dalam area order blocknya. Setidaknya higher low dan tutup menguat 2,3% di level 1350, dan order block ini masih berfungsi dengan semestinya.
Jadi buat yang belum punya barang aja ini ya, silakan boleh dibeli ini langsung di 13.50 boleh, antri di 13.45 boleh. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1.300 ya, atau kalau bisa lebih toleran dikit kasih di bawah 12.85, 12.80 atau 12.75 gitu boleh. Ya, targetnya sama dengan strategi sebelumnya, target TP1 ada di 15.40. Kemudian saham ketiga ada HRTA. HRTA hari ini menguat 3,7%, tutup di 338. Higher low candle-nya dan pola ripple-nya cakep ini, sekaligus tutup di atas gap 336 334 ya. Di zoom out dikit ini kelihatan mantul di area yang jadi support. Nah, kan jadi support. Jadi strateginya si HRTA belinya ngantri aja di 334. 334 boleh atau dibagi dua 334 dan 326. Stop lossnya di bawah 314 ya. Dan targetnya nggak terlalu panjang dulu di area 370-an, 370 sampai 376 itu targetnya. Jadi buat yang minat silahkan bikin antrian belinya. Hari ini naik, volumenya gede banget. Jadi mudah-mudahan besok masih bisa ada hijau-hijaunya lah ya. Minimal buat yang lagi incer saham buat fast trade, mudah-mudahan ini HRTA bisa buat fast trade besok. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok hari Selasa 24 Desember 2024. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol jempol ke atas dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah yang warna merah dan tombol loncengnya juga supaya nggak ketinggalan update video dari kami. Sekian dulu, saya Evan. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.